Highlight berita MotoGP 2022 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya Bastianini berhasil mencetak sejarah baru usai menjuarai seri perdana MotoGP Qatar 2022. Sementara itu, Brad Binder berhasil merampok podium Marc Marquez setelah Bagnaia dan Jorge Martin terlibat crash brutal. Rider Gresini Racing, Enea Bastianini, sukses memenangi MotoGP Qatar 2022 setelah mengalahkan Pol Espargaro yang mendominasi sebagian besar balapan. Pol Espargaro sendiri harus puas finish di posisi ketiga di belakang Brad Binder yang menjadi runner-up. Bastianini mengawali balapan di grid kedua di belakang Jorge Martin dan di depan Marc Marquez. Bastianini berhasil menjaga posisinya di sepanjang lomba, lalu memaksa Pol Espargaro melebar di putaran kelima terakhir untuk merebut posisi terdepan sampai akhir balapan. Sementara itu, Francesco Bagnaia melengkapi derita Ducati di MotoGP Qatar 2022. Bagnaia terjatuh lalu ikut menyeret Jorge Martin sehingga harus retired. Rekan setim Bagnaia, Jack Miller pun menyudahi balapan lebih cepat usai masuk pit di putaran-putaran awal. Berikut kami sajikan highlight MotoGP Qatar 2022 yang super dramatis. Marc Marquez melesat untuk memimpin balapan setelah tikungan pertama. Tak lama setelahnya, Pol Espargaro mengambil alih pimpinan balapan dan Marc Marquez turun ke posisi kedua. Marquez diikuti Brad Binder, Enea Bastianini, dan Joan Mir. Jorge Martin yang merebut pole position menjalani start buruk sehingga memulai dari urutan ke-7. Fabio Quartararo menunjukkan perbaikan posisi dengan menempati peringkat ke-8 usai start dari posisi ke-11. Memasuki lap kedua, duo Repsol Honda masih berkuasa. Pol Espargaro terdepan diikuti Marc Marquez dan Brad Binder. Pada putaran keempat, balapan masih cukup ketat. Pol Espargaro masih menduduki posisi paling depan dengan jarak 0,2 detik dari Marc Marquez. Joan Mir berhasil menyalip Bastianini untuk merebut posisi keempat di belakang Brad Binder. Selanjutnya, Marc Marquez melebar sehingga Brad Binder bisa menyalipnya untuk berada di depan Espargaro. Bastianini kembali ke posisi keempat setelah melewati Joan Mir. Sementara itu, dua pembalap terbaik pada musim lalu, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia, masih terpuruk di posisi 9 dan posisi 10. Marco Bezzecchi menjadi pembalap pertama yang terjatuh di MotoGP Qatar. Dia mengalami kecelakaan di tikungan ke-16 di tengah putaran ke-8 sehingga harus out. Di rombongan depan, Pol Espargaro kini sudah beranjak setengah detik dari Brad Binder. Sedangkan rider Ducati, Jack Miller masuk pit, tampak motornya bermasalah. Pada putaran ke-9, Marc Marquez menurun setelah disalip Enea Bastianini. Alex Espargaro merangsek ke depan untuk mengambil alih posisi kelima di depan Joan Mir. Alex Marquez dan Miguel Oliveira juga terjatuh. Tidak lama kemudian, pada putaran ke-10, Francesco Bagnaia jatuh lalu menyapu Jorge Martin di dekatnya. Mereka semua out. Pol Espargaro kini unggul 1,4 detik di posisi paling depan. Bastianini kedua dibuntuti Brad Binder dan Marc Marquez. Alex Espargaro berada di posisi kelima dengan selisih 0,8 detik dari Marquez. Enea Bastianini tampil sensasional di putaran ke-17 dengan memangkas jarak signifikan dari Pol Espargaro untuk menempel ketat. Pada putaran ke-18, Bastianini berbalik memimpin setelah Pol Espargaro melebar jauh setelah melewati lintasan lurus. Akibatnya, Pol Espargaro mesti turun ke posisi ketiga di belakang Brad Binder. Bastianini kini memimpin cukup nyaman dengan jarak 1,4 detik dari pembalap di belakangnya. Sementara itu, Marc Marquez disalip Alex Espargaro sehingga duduk di posisi kelima. Bastianini menjaga jarak lebih dari 1 detik sampai 2 putaran terakhir. Brad Binder dan Pol Espargaro cukup jauh di belakangnya. Pada putaran terakhir, Bastianini dengan mulus melewati lintasan lurus terakhir sebelum garis finish. Brad Binder finish kedua, diikuti Pol Espargaro melengkapi podium. Alex Espargaro dan Marc Marquez finish keempat dan kelima.
Juara bertahan MotoGP, Fabio Quartararo tidak bisa berbuat banyak sampai akhir balapan sehingga harus puas finish ke-9 di belakang dua Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins serta Johann Zarco. Takaaki Nakagami menjadi pembalap yang melengkapi 10 besar. Berikut hasil lengkap race MotoGP Qatar 2022. Ketidakpuasan pembalap Monster Energi Yamaha, Fabio Quartararo, sudah terlihat sejak musim dingin, tetapi itu berubah menjadi frustasi pada akhir sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2022. Dalam setahun, sirkuit internasional Lusail berubah dari momen indah menjadi mimpi buruk. Jika pada musim 2021, El Diablo meraih kemenangan perdananya sebagai rider tim pabrikan Yamaha, kemarin ia menutup kualifikasi dengan hasil yang bisa menyulitkannya untuk mempertahankan gelar. Pada trek di mana tenaga mesin adalah faktor kunci, prototipe Yamaha YZR M1 kesulitan. Quartararo memang keluar sebagai rider tercepat pabrikan berlogo Garputala, tetapi ia hanya bisa menempati posisi ke-11. Terpaksa lebih dulu berjuang melalui sesi kualifikasi pertama, sang juara dunia MotoGP 2021 memulai musim 2022 dengan tanjakan. Ia sadar akhir pekan ini tak memiliki senjata untuk bersaing. Kendati demikian, Fabio Quartararo tidak akan menyerah begitu saja. Ia menegaskan siap mengeluarkan semua kemampuannya guna membawa M1 yang kurang dalam aspek tenaga melaju secepat mungkin di Lusail. Saya merasa baik di atas motor. Sejauh yang saya ketahui, saya memberikan 100% setiap kali saya pergi ke trek dan saya akan melakukan sampai akhir musim, tetapi itu sulit, kata Quartararo. Satu-satunya strategi yang saya miliki adalah mendorong keras apapun kondisinya. Ini merupakan satu-satunya cara bagi saya untuk mencoba menjadi yang terdepan, lanjut Quartararo. Di atas kertas, sirkuit Lusail tidak pernah terlalu menguntungkan bagi Yamaha, tetapi mereka adalah tim yang dalam beberapa tahun terakhir telah meraih kemenangan paling banyak di sana. Di trek ini, saya pikir kami harus membuat lap pertama yang sempurna. Tahun lalu saya tertinggal hampir di seluruh balapan, tetapi kemudian saya bisa menyalip. Ini hal-hal telah berubah, motor menjadi lebih baik, jadi kita lihat saja, ujar El Diablo. Saat race, kami akan mencoba sesuatu pada motor karena feelingnya tidak terlalu buruk pada kecepatan. Saya akan mendorong secara maksimal, namun saya juga harus mengelola ban dengan baik. Tak akan jadi tugas yang mudah, lanjutnya. Di Qatar, sensasi selama tes makin jelas yang membuat Quartararo sangat frustasi sehingga mengklaim memiliki masa depan yang terbuka, mengisyaratkan dirinya bisa hengkang dari Yamaha. Ia telah kesulitan sepanjang akhir pekan di Lusail dan tak mengharapkan balapan yang mudah. Dari segi feeling, kami tidak memiliki grip di belakang dan kami banyak berjuang. Kami tidak punya margin untuk memberikan tenaga lebih pada akselerasi. Motornya banyak bergerak, tetapi ini terjadi karena saya mencapai batas, ucap Quartararo. Dalam kondisi seperti itu, ada saatnya motor tidak lagi stabil. Bagi saya, perbedaan utama adalah daya cengkram grip ban belakang yang hilang dan untuk kami, hal tersebut merupakan titik lemah, tambahnya. Namun begitu, masalahnya telah diidentifikasi. Quartararo tidak dapat melakukan apa-apa selain balapan, mencoba untuk mengimbangi kekurangan dari M1 yang jelas masih tak sesuai dengan ekspektasinya. Saya hanya seorang rider di atas motor, di Qatar saya berharap lebih baik, tetapi seperti biasa, soal kecepatan saya tidak memilikinya. Melihat lagi sesi latihan dan kualifikasi, saya tidak kecewa karena saya tahu saya sudah melakukan yang terbaik, tutup El Diablo.
Pembalap Suzuki mengakui ada perkembangan signifikan pada GSX-RR 2022. Menariknya, rider Ducati, Jack Miller merasa penasaran dengan amunisi lawannya untuk MotoGP 2022. Pernyataan tersebut mengundang tanda tanya, pasalnya dua rider Suzuki tak mampu bersaing untuk garis depan MotoGP Qatar. Joan Mir mencatatkan waktu terbaik ke-8 saat kualifikasi, sedangkan Alex Rins ke-10. Mereka cukup jauh dibanding Jack Miller di posisi keempat. Namun kalau mengamati dari betapa kencangnya GSX-RR pada trek lurus, bahkan Joan Mir dan Alex Rins punya akselerasi sangat tinggi, keingintahuan pilot Australia itu cukup beralasan. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut membukukan 346,1 km per jam yang paling kencang kedua. Sementara rekan setimnya pada posisi ketiga 345 km per jam. Saya tidak akan mengatakan mereka kembali ke Q1. Saya sungguh tertarik pada bagaimana performa Suzuki dalam kondisi balapan. Menurut saya, kekuatan mereka sekarang bertambah 30 horsepower, kata Jack Miller. Jack Miller mengingat kekecewaan Joan Mir saat tampil di sirkuit Losail 2021. Bayangan naik podium pupus beberapa meter sebelum garis finish. Pada 2021, Joan Mir disalip di Doha oleh dua Ducati sebelum garis finish. Pada Jumat, bagaimana saya melihat Alex Rins melewati Fabio Di Giannantonio di akhir trek lurus sebelum tikungan pertama. Di Suzuki, mereka membuat pengembangan jelas dalam hal performa, jelas Miller. Suzuki selalu bagus dengan pemakaian ban. Sekarang akan tampak menarik melihat bagaimana melepas 30 tenaga kuda lebih banyak lewat ban belakang. Isu kedua adalah konsumsi bahan bakar. Anda tahu bahwa tidak ada motor yang melaju kencang tanpa menggunakan bahan bakar lebih banyak. Lanjutnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.